Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembangkit lanjut mengenai dasar ekonomi pembangkitan. Untuk materi dasar ekonomi pembangkitan ini, kita akan melihat bagaimana sebuah pembangkit, gitu ya, satu buah pembangkit itu akan dinilai berapa kita harus menjual energi yang kita hasilkan, seperti itu. Nah, seperti halnya yang kita ketahui bahwa dalam jenis pembangkitan gitu ya, ada beberapa jenis pembangkit, ada PLTM, ada PLTP, ada PLTS, PLTU, dan PLTD. Nah, masing-masing dari pembangkit tersebut itu memiliki yang namanya biaya investasi, biaya perawatan, biaya bahan bakar, dan nanti keluarannya yaitu adalah biaya pembangkitan, seperti itu. Nah, di sini faktor-faktor untuk menentukan biaya pembangkitan ini gitu ya, kita banyak yang harus kita ketahui, misal kapasitas produksinya, terus kemudian diskon rate-nya, terus kemudian kapasitas terpasang ya, termasuk juga tadi energi yang dihasilkan, terus kemudian biaya investasinya, umur peralatan, faktor-faktor biaya kapitalnya, seperti itu untuk penyusutan biaya peralatan, penyusutan peralatan, seperti itu. Termasuk juga efisiensi atau capacity factor dari pembangkit, seperti itu. Nah, availability ini capacity factor. Nah, dari situlah nanti akan keluar yang namanya biaya pembangkitan. Nah, biaya pembangkitan ini nantinya yang akan menjadi dasar kita untuk menjual ke PLN ya, itu untuk menjual ke PLN apakah nanti kita masih layak, misal di sini contohnya 1,42 sen dolar per kWh gitu ya, contohnya PLTM ini ya, mikrohidro. Nah, artinya di sini kita akan menjual mungkin 1,6, 1,7 seperti itu. Jadi per kWh-nya mungkin kita untung 0,3 sen per dolar sen per kWh, seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti dari PLN-nya membeli misal tadi 1,7, sedangkan proyek kita itu 4,3, maka kita tidak bisa menjualnya ke PLN. Artinya proyek ini tidak layak secara finansial, meskipun secara kapasitas, secara beban mungkin terserap seperti itu, secara losses mungkin juga rendah. Tapi ketika biaya pembangkitannya tinggi dan PLN mungkin sanggupnya membeli dengan harga 1,7, maka proyek 4,3 sen dolar per kWh ini dinyatakan tidak layak secara finansial, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana secara cepat ya, ini pertama adalah secara cepat untuk menentukan biaya pembangkitan ini, karena biasanya sebelum memulai studi kelayakan pada suatu proyek gitu ya, kita biasanya memulai dengan case study atau studi literatur untuk melihat apakah proyek itu layak atau tidak secara finansial, namun perhitungannya secara cepat, seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan metode levelized faktor gitu ya, atau kenaikan bertingkat, faktor kenaikan bertingkat, seperti itu. Nah, untuk memahami kenaikan bertingkat, tentu saja dalam hal ini adalah nilai uang gitu ya, atau biaya gitu ya, maka kita akan melihat bahwa dalam suatu proyek itu ada yang namanya investasi. Nah, biaya investasi gitu ya, biaya investasi ini adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang gitu ya untuk
mengorbankan sesuatu, tapi harapannya ke depannya dia akan mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, yang dikorbankan bisa waktu, bisa uang gitu ya. Nah, namun harapan ke depannya dia bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, dua faktor dalam investasi gitu ya, yaitu adalah waktu dan resiko gitu ya. Nah, di sini kaitannya erat dengan investasi, yaitu ada yang namanya interest atau secara istilah ada yang namanya yaitu adalah discount rate gitu ya. Discount rate atau interest atau bunga kredit gitu ya. Nah, di sini sifat bunga yaitu ada yang float, ada yang fix gitu ya. Kalau float dia artinya pada satu jangka waktu tertentu float gitu ya, mengambang, itu naik dia. Jadi misalnya setahun 5 tahun itu adalah 8%, tahun ke-9 itu menjadi 10%, tahun ke-12 menjadi 10% hingga maksimal mungkin 14% seperti itu. Maka kita sebut di sini adalah float. Sifat yang kedua yaitu adalah bunga tetap, yaitu mulai dari awal pinjaman sampai akhir pinjaman, misal pinjaman selama 15 tahun atau selama 10 tahun, bunganya tetap selama 14%. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan discount rate-nya flat atau bunga tetap. Nah, menurut perhitungan terhadap pokok kredit gitu ya, itu bisa yang sifatnya tadi flat, efektif atau mengambang, anuitas atau perubahan secara tahunan, seperti itu. Nah, contohnya dari discount rate atau interest ini, maka ketika seseorang meletakkan uang sebesar 100 dolar gitu ya, maka dia akan membayar interest atau discount rate 7% per tahun. Maka setelah 10 tahun, karena 7%, naik 7%, 7%, 7% gitu ya, 7% dari 107, 7% dari 107 lagi, maka setelah 10 tahun dapat diharapkan menjadi 197 dolar gitu ya. Jadi istilahnya ini adalah discount rate atau bunga gitu ya. Nah, bunga ini tidak hanya sifatnya kalau bunga itu biasanya ke arah peminjam ya. Ke arah debitur ya. Nah, ini kalau ke arah kreditur itu biasanya dia disebutnya adalah discount rate gitu. Nah, kemudian setelah mengenal istilah investasi dan interest, kita akan melihat bahwa ada yang istilahnya yaitu adalah time value of money atau nilai uang, gitu ya, nilai uang. Nilai uang, misal kita punya uang 1 juta saat ini, gitu ya, dibandingkan dengan 2 atau 3 tahun kemudian, maka uang tersebut akan memiliki nilai yang menurun gitu ya, gitu, atau nilainya berkurang gitu. Nah, dari nilai tersebut gitu ya, ini kaitannya sama opportunity. Jadi kalau misalnya 1 juta itu kita taruh saja di tabungan, artinya opportunity-nya menjadi atau kesempatannya menjadi rendah gitu ya. Tapi ketika diinvestasikan gitu ya, maka opportunity-nya menjadi tinggi gitu. Investasikan dalam hal ini mengerjakan proyek gitu ya, untuk mendanai proyek yang visible atau handal gitu, atau layak ya, visible itu, maka opportunity-nya tinggi. Nah, maka ketika digunakan untuk mendanai sebuah proyek, itu disebut dengan yang namanya modal gitu ya, atau capital. Nah, dalam pembahasan studi ekonomi pembangkit gitu ya, konsep ini relevan dengan bunga dan dianggap sebagai sewa uang gitu ya, karena kita menggunakan prinsip uang ini istilahnya meminjam uang dari investor gitu ya, dari investor untuk kita gunakan mendanai proyek kita gitu ya, yang kita sebut tadi investasi. Nah, nanti akan ada istilah ini ya, PFRNI gitu ya,
P itu present spot, nilai masa kini gitu ya. Terus F itu adalah future, spot untuk nilai di masa depan kira-kira yang kita harapkan itu berapa gitu. Terus kemudian recurring atau cicilan gitu. Terus berapa tahun gitu ya untuk peminjaman nilai mata uangnya, terus kemudian discount rate. Ya, ini ada contoh misal untuk proyek secara finansial, secara kasus gitu ya. Yang pertama project cost-nya ini sekitar 60 miliar, terus kemudian dia menggunakan dana sendiri 30% gitu ya. Jadi dia punya modal sendiri 30% dan melakukan pinjaman investasi dari entah dari bank atau dari investor gitu ya sebesar 70%. 70% dari 60 miliar. Nah, kemudian di sini interest-nya 13% gitu ya. Jadi kalau yang di slide tadi discount rate atau interest gitu ya, itu mungkin ada yang 10%, ada yang berapa? 9%. Nah, ini contohnya kasus Indonesia adalah 13%. Nah, IDC atau deposit gitu ya, itu untuk menjamin kelancaran proyek biasanya bank atau PLN itu wajib untuk menyimpan selama pinjaman gitu ya, menyimpan beberapa persen gitu ya, berapa persen dari pinjamannya tersebut gitu ya. Kalau misalnya total loan-nya 49, nah ini mungkin sekitar 20%-nya gitu ya, itu untuk disimpan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut gitu ya. Jadi deposit ini selama proyek berlangsung itu ditaruh di bank gitu ya. Mungkin nanti di akhir-akhir bisa ditarik juga sebetulnya. Ini contohnya untuk kapasitas 4,3 MW gitu ya, 4,3 MW 60 miliar, capacity faktornya 87%. Jadi kemampuan untuk tadi menghasilkannya sekitar 87%, sedangkan produksi listrik per tahunnya 31 gigawatt. Harga listriknya asumsinya ya ini 656. Nah, ini sudah hasil akhirnya sudah ketahuan gitu ya. Nah, itu. Nanti bagaimana kita menemukan angka ini ya, harga listriknya harus berapa gitu. Contohnya PPh-nya 25%, pembayaran hutangnya dia selama 5 tahun gitu ya. Dia melakukan pinjaman ini selama 5 tahun gitu ya. Nah, tahun pertama dia mendapatkan 49, tahun kedua tinggal dicicil 9 miliar tinggal 39, tahun ketiga dicicil 9 miliar lagi tinggal 29 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun pinjamannya sudah lunas. Karena umur ekonomisnya itu 15 tahun, maka dari tahun ke-6 sampai tahun ke-15 gitu ya, itu adalah keuntungan murni yang didapatkan dari proyek ini gitu ya. Jadi ini idealnya seperti ini, tapi mungkin ada permasalahan seperti itu. Nah, ini nanti akan detailkan gitu ya untuk analisis finansialnya. Tapi intinya dari nilai-nilai yang ada di sini, number of years pinjamannya, number of years proyeknya gitu ya, itu nanti kita akan mengetahui berapa nilai uang saat ini dan nilai uang ke depannya gitu. Ada beberapa metode sebetulnya, tapi yang ditunjukkan di sini ada 2 metode. Yang pertama single payment interest factor gitu ya. Nah, diberikan nilai saat ini present gitu ya, dicari nilai future-nya yang akan datang gitu ya pada n tahun ke depan. Jadi compound interest factor itu rumusnya adalah 1 plus interest pangkat n gitu ya, dan nilai future-nya gitu yaitu adalah CF dikalikan P-nya gitu. Nah, beda lagi present value factor gitu ya, diberikan nilai kita pengen berapa nih ke depannya, itu proyeknya ingin menghasilkan berapa gitu ya. Diberikan F pada n tahun mendatang, dicari nilai saat ini tuh harus berapa gitu ya. Present value factor 1 per 1 plus I pangkat N gitu ya, dan nilai presentnya yaitu PVF dikali F. Yang kedua adalah uniform series factor gitu ya. Jadi kita menggunakan cicilan gitu ya. Jadi cicilan yang sifatnya tetap gitu ya, sifatnya tetap gitu.
Sama seperti contoh kasus yang di sini ya, cicilan tetap ya 9,867 seperti itu. Nah, cicilan ini recurring gitu ya, menjadi nilai atau faktor yang merubah deret dari cicilan tersebut. Bila dikalikan dengan 1 plus I dan dikurangkan dengan sebelumnya, maka diperoleh nilai presentnya gitu ya, yaitu recurring dikurangi R 1 plus I pangkat N-1 seperti itu. Nah, bila diuraikan maka nilai P-nya present dan nilai konstantanya ini tadi yang ada di tengah, inilah yang disebut dengan present worth factor gitu ya. Present worth factor ini adalah nilai yang digunakan untuk menjadi faktor cicilan gitu ya, faktor cicilan untuk menentukan secara cepat proyek itu nilainya berapa seperti itu. Ini contohnya. Uniform series factor tadi yang cicilan ya, faktor konstanta pada slide sebelumnya diperlukan untuk menentukan nilai prinsipal P dari jumlah aliran kas yang bersifat uniform. Jadi cicilannya tetap ya. Kalau cicilannya berubah tentu saja metode ini tidak bisa digunakan gitu. Setiap akhir periode KN dengan tingkat suku bunga I. Nah, secara umum kasusnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya misal PLN meningkatkan penjualan sambungan listrik pada kondisi krisis ekonomi gitu ya, merencanakan melakukan penjualan secara kredit pasang baru kepada pelanggan dengan pembayaran selama 60 bulan. Jadi waktunya sudah tetap ya, N-nya 60 bulan. Kemudian besarnya cicilan per bulan adalah 12.500 gitu ya. Berapa biaya pasang baru jika dibayar secara tunai? Jadi dia bayar nilainya itu tunai saat ini gitu ya. Dan diketahui tingkat suku bunga 24% per tahun, besar sekali ya, tapi ini contoh saja. Nah, jadi kalau misalnya dia bayar secara cicilan itu ya 12 dengan suku bunga 24%. Tapi kalau misalnya dia istilahnya membayar sekarang gitu ya, maka dia harus membayarnya sebesar 434.511 gitu ya, karena dengan pembayaran saat ini artinya PLN mengalami kerugian gitu, yang harusnya dia membayar cicilan dan menjadi masukan ke depannya gitu ya. Dalam hal ini cicilannya selama 60 bulan dengan bunga 24%, tapi ketika dibayar sekarang maka ini menjadi proyeksi keuntungan yang berubah gitu ya, bukan berkurang tapi berubah nilainya gitu. Nah, perubahan ini ya tentu saja kita menggunakan tadi ya, ini ya, interestnya 2% per bulan gitu ya, karena cicilannya per bulan 2%, 60 bulan gitu ya, dikurangi 1, ini rumusnya seperti itu, 1, terus kemudian I-nya ini 2% per bulan, karena cicilannya per bulan ya, kita masukkan nilainya, present NI ini ya, besarnya faktornya adalah 34,7611 ya, 34 kali 12.500 yaitu adalah 434. Oke. Seperti itu kira-kira bagaimana menentukan nilai present dan nilai cicilan yang digunakan saat ini. Kemudian ada equal payment series sinking fund factor gitu ya. Nilai konstantanya setelah diturunkan nilainya seperti ini. Faktor ini digunakan untuk mencari nilai A dari sejumlah nilai future yang diinginkan pada akhir periode N pada tingkat suku bunga I gitu ya. Contohnya, jadi kalau misalnya nilai cicilan gitu ya, nilai cicilan tapi nilai yang harus dibayarkan tiap bulan gitu ya, cicilan itu ya. Nah, dari equal payment atau series sinking factor ini, contoh kasusnya yaitu adalah misal ketika karyawan PTDI menerima bonus pada masa akhir kerjanya 500 juta gitu ya. Nah, di sini kita sudah mengetahui berapa nilai akhir future gitu ya. Nilai future-nya itu adalah 500 juta gitu. 500 juta
yang diterima pada saat umur 55 gitu ya. Bagian SDM merencanakan memberikan pemberian bonus dengan cara melakukan pemotongan gaji setiap bulan, dan keseluruhan dana hasil bagi pemotongan digunakan membeli obligasi dengan tingkat suku bunga, artinya dia memiliki keuntungan 18% per tahun gitu ya. Jadi nilai tahunannya adalah 18%. Jadi kalau hitungannya ini adalah tahunan, ya udah ini 18 nggak perlu dibagi apa istilahnya, bulan gitu ya. Kalau tadi kan cicilannya per bulan. Nah, kalau ini kita langsung per tahun gitu ya. Nah, sudah tahu nilai future-nya 500 juta, terus kemudian interest-nya adalah 0,18, terus kemudian nilai kerjanya gitu ya, nilai kerjanya 55 kurangi 25 kurangi 25 ini mungkin N-nya ya, N-nya ini 25 berarti ini 50 tahun gitu ya. 50 tahun. Oke. Ini 50 tahun, jadi ini 25 dikurangi 1 gitu ya. Terus kemudian nilainya yaitu adalah pemotongan yang harus dilakukan itu adalah 1.450 per tahun gitu ya. Jadi jumlah pemotongan per bulannya yaitu besarnya kira-kira adalah sebesar 120.000 gitu. Nah, itu kalau misalnya kita mengetahui manfaat di akhirnya ini harus berapa gitu ya, manfaat di akhirnya ini harus berapa, maka kita bisa menggunakan metode ini secara cepat gitu ya. Nah, sedangkan untuk pembangkit gitu ya, biasanya nilai pembangkit ini kita tidak mengetahui nilai akhirnya gitu ya. Yang penting kita tahu cicilannya. Jadi sebetulnya ini adalah pengembangan dari uniform series factor ini ya, gitu ya. Nah, metode ini gitu ya, metode ini digunakan untuk menganalisis awal investasi gitu. Jadi balik lagi ke awal investasi gitu ya, secara nanti kalau misalnya sudah selesai gitu ya, layak baru kita hitung secara detail seperti ini untuk berapa masa aktifnya, mungkin 30 tahun ya, kita hitung di sini per tahunnya 30 tahunnya, terus kemudian ada nilai EIRR-nya, ada NPV-nya, seperti itu ya. Nah, terus kita juga bisa bandingkan dengan PLTD untuk net benefit-nya seperti apa sehingga kita punya pembanding gitu kan. Nah, tapi untuk awal gitu ya, itu kita bisa saja cukup untuk menggunakan leveraged busbar cost metode ini. Nah, gunanya adalah untuk menentukan secara cepat ya apakah proyek ini layak secara finansial atau tidak, terus kemudian bentuknya sederhana dan dapat dilanjutkan tadi contohnya menggunakan tadi ini ya, NPV, EIRR gitu ya, NPV, EIRR dan benefit cost ratio seperti itu. 3 itu biasanya. Nah, caranya yang pertama adalah kita mengubah nilai escalating tahunan menjadi satu bentuk tunggal nilai tetap gitu ya. Jadi nilai kenaikannya gitu bisa kita tentukan misal 5% per tahun gitu ya. Nah, ini maka kita bentuk nilai tunggal nih gitu. Jadi nilainya kira-kira diasumsikan berapa gitu ya. Diasumsikan kenaikan untuk kenaikan biaya bahan bakar gitu ya. Itu berapa gitu kan. Nah, kita bisa asumsikan 5%. Nah, menentukan nilai tunggal ini gitu ya bisa kita gunakan forecast, peramalan, atau mungkin menentukan tren dari data-data sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga data tadi escalating tahunan untuk discount rate gitu ya. Maka kita bisa tentukan juga kira-kira discount rate yang didapatkan itu berapa. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk leveraged busbar cost gitu ya. U sama dengan R 1 min 1 plus A per 1 plus I gitu ya, pangkat N selama 20 tahun gitu ya N-nya. I 1 plus I pangkat N per 1 min A 1 plus pangkat N min 1
dengan nilai levelised faktornya ini tadi ya, nilai A-nya yang besarnya itu ya, itu kalau R tadi cicilannya ya, yaitu nilai yang besarnya itu adalah ini yang ada di persamaan ini gitu. Nah, dengan demikian kalau misalnya tadi kita punya $2 per MBTU selama 20 tahun, escalatednya 5% dan discounted-nya 10%, maka ini ya 5% per tahun gitu ya selama 20 tahun, terus kemudian interestnya 10% gitu ya, 0,1 selama 20 tahun N-nya. Nah, maka nilai bahan bakar dengan metode levelised full cost gitu ya, kenaikan itu bisa kita tentukan besarnya itu kira-kira besarnya adalah $2,8 per MBTU gitu ya. Jadi kalau kita punya biaya saat ini adalah $2 per MBTU gitu ya. Nah, tapi dengan levelised fuel cost gitu ya, dengan kenaikan suku bunga tadi, dengan apa istilahnya masa produksi dari pembangkit seperti itu ya, masa pinjaman juga bisa terus kemudian eskalasi 5% per tahun untuk kenaikan biaya bahan bakarnya gitu ya, ditentukan dari sini. Kita punya biayanya itu bukan $2 per MBTU lagi, tapi adalah $2,8 per MBTU gitu ya. Ini contohnya baru biaya fuel cost. Ini bisa juga digunakan untuk capital cost, OM cost seperti itu. Nah, ini nanti di belakang kita contohkan gitu ya. Nah, terus kemudian secara cepat gitu ya, dengan levelised busbar cost tadi, kita bisa memberikan gambaran biaya per kWh per tahun gitu ya, rupiah per kWh per tahun dengan 4 tahap proses perhitungan. Yang pertama adalah menghitung annual production gitu ya, sama yang ada di sini. Kita sebelum menentukan biaya yang diperlukan, kita tentu saja adalah energi outputnya gitu ya, energi output penjualan energi listrik misalnya seperti itu ya. Jadi kira-kira jumlah energi yang ini biaya operasi, peralatan tetap, restribusi air gitu ya, terus kemudian jumlah biaya per tahun totalnya. Nah, ini adalah energi listrik yang dihasilkan dari kas masuknya gitu ya, dari kas masuk. Nah, annual production cost. Nah, itu secara istilahnya secara cepat ya. Ini secara detail ya. Ini kalau ini secara detail gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu adalah menghitung levelised fixed atau variable OM cost gitu ya. Kalau di sini tadi ini biaya operasi dan perawatan tetap, bisa saja digabung langsung. Ini kalau ini dipisah gitu ya, OM fix dalam US dollar, OM variable, overhaul juga dimasukkan di sini tiap mungkin 5 tahun sekali seperti itu ya. Ini tiap 1, 2, 3. Ya, ini tiap 8 tahun sekali kira-kira. 8 tahun sekali dilakukan overhaul gitu ya. Nah, ini dimasukkan pula dalam fixed variable operation maintenance cost gitu ya. Terus kemudian menghitung annual levelised investment gitu ya, kenaikan biaya investasi gitu ya. Biaya investasi ini capital cost-nya naik gitu ya. Terus kemudian dari 3 ini kita jumlahkan sehingga menghasilkan total cost untuk biaya proyek itu berapa. Baru nanti kita akan bisa menentukan dibagi dengan tadi ini annual production cost-nya gitu ya. Kita bisa mengetahui kira-kira proyek ini berapa rupiah per kWh atau biaya per kWh-nya yang harus kita jual ke PLN, sehingga nanti kira-kira dengan peraturan PLN itu bisa layak atau tidak gitu ya. Contohnya yang pertama adalah ini ada kan. Misal kita punya pembangkit batubara sebesar 400 megawatt gitu ya. Heat rate-nya 9.500 BTU per kWh gitu ya. Terus kemudian fuel cost-nya $2 per MBTU, plant cost-nya 1.500, OM cost-nya ada yang fix, ada yang variabel. Terus levelised fixed charge atau penurunan nilai investasi dari capital cost-nya yaitu adalah 20% per tahun. Besar sekali, tapi ya nggak ada masalah karena
asumsinya setelah beberapa tahun gitu ya, itu perlu dilakukan maintenance atau overhaul gitu ya. Terus kemudian diskon rate-nya 10% per tahun, fuel escalation price-nya tadi 6% per tahun, capacity factor 70, 80 gitu ya, di sini 70, period analisisnya 20 tahun, N-nya itu 20 tahun. Yang pertama, kita menghitung annual levelized fuel cost, kenaikan bahan bakar dulu. Nah, kalau ini tadi biaya distribusi air tidak meningkat ya, berarti tetap langsung saja kita masukkan berarti. Tapi kalau misalnya ini ada biaya kenaikan bahan bakar gitu ya, kita menghitungnya yang pertama adalah capacity factor gitu ya, 0,7 dikalikan 8760, 365 kali 24, 365 hari kali 24 jam gitu ya, dikalikan kapasitas gitu ya, dari capacity factor, terus kemudian 365 kali 24 menghasilkan 245 2.552.800 atau sekitar 2 gigawatt. Nah, terus kemudian biaya batu baranya yaitu 9.500 dikalikan harganya tadi ini koma ya. Kalikan $2 per MBTU, jadi besarnya kira-kira adalah $19 per MWH. Nah, kemudian kita masukkan sehingga levelized faktornya biaya kenaikannya tadi gitu ya 1,5%. Sehingga untuk annual fuel cost-nya gitu ya, karena tadi ini per MWH, dia dikalikan aja ini per MWH kali $19 gitu ya, besarnya yaitu adalah 1,537 yaitu berarti $71 juta per tahun gitu ya. Jadi menjadi satu nilai tetap ini aja $71 juta per tahun untuk bahan bakarnya gitu ya, fuel cost-nya. Kemudian yang kedua OM cost gitu ya. Ada fixed cost. Yang pertama adalah 400.000 kW gitu ya, 400 mega kalikan tadi kasusnya adalah $20 per kW per tahun gitu ya, maka kita kalikan nilai yang ada di sini. Terus kemudian levelized-nya tetap ya, saya 1,537 tadi sudah kita hitung di sini di awal gitu ya. Ini nilai levelized faktornya tetap bisa kita gunakan tadi. Saya katakan bisa gunakan untuk fuel cost, bisa gunakan untuk OM cost, bisa untuk capital cost gitu ya. Nilainya sama 1,537. Jadi sekali aja dihitung. Besarnya adalah $12,296 juta per tahun. Variabelnya juga sama. Dia per MWH. Ini dolar per MWH. Ya, kita satuannya beda, makanya di sini kita hitung supaya berapa dolar per tahun gitu ya, karena dia per MWH ya harus kita kalikan 8760 karena powernya di sini kali 8760 gitu kan. Nah terus per megawattnya ya kita kalikan 400 megawatt ini gitu ya, 0,7 ke capacity factornya, terus besarnya adalah 18,849 juta per tahun, sehingga total cost-nya yaitu adalah $31 juta per tahun. Ini adalah nilai tunggal dari kenaikan OM cost dan yang terdiri dari fixed cost dan variable cost. Nah, investment cost atau plan cost atau capital cost gitu ya, yaitu adalah 400 megawatt dikalikan $1.500 per KW gitu ya. $1.500 per KW ini besarnya adalah plan cost-nya gitu ya, plan cost-nya. Ya, kenaikannya dari situ ya langsung aja dimasukkan gitu ya, karena dia per KW. Terus kemudian fixed charge rate gitu ya, fixed charge rate penurunan nilainya 20% per tahun ya, kalikan 0,2 gitu ya, kalikan 0,2 20%, yaitu besarnya adalah $120 juta per tahun, per year gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, kita bisa menghitung total cost-nya gitu.
Yang pertama tadi fuel cost, terus kemudian OM cost, investment cost atau capital cost, kita jumlahkan tiga-tiganya ya, 71,63, 31,145, tambah 120, totalnya adalah CF 0,7, 222 juta dolar per tahun, gitu ya. Sehingga untuk biaya per MWH per tahun, gitu ya. Nah, karena kita punya 222 ini tadi, dibagi dengan pada CF 0,7 gitu ya. Nah, jadi keluarannya ini itu adalah ini ya. Jadi energinya ya. Jadi bukan megawattnya tapi energinya. Energinya yaitu adalah 2452800 MWH, sehingga biaya yang bisa dijual gitu ya, itu adalah $90 per 60 dolar per MWH. Atau kita KW-kan gitu ya, KWH-kan gitu, mundur 3 gitu ya, 0,00908 dolar per KWH, terus kemudian sen naik karena dolar ke sen naik 100 gitu ya, naik 100, besarnya adalah 9 sen dolar per KWH. Nah, ini kira-kira harganya 9 sen dolar per KWH. Kalau tadi di awal kita punya nah ini PLT, ini dengan PLTS misalnya seperti ini ya, ini hampir 10 dolar sen per KWH. Nah, ini kita punya tadi 9 dolar sen per KWH gitu kan. Jadi dari sini kita sudah bisa menentukan, oh kira-kira gitu ya, untuk proyek ini gitu ya, untuk proyek ini rupiah per KWH-nya itu bisa kita tentukan gitu ya. Ada ini US per liter. KWH per tahun. Ini belum dibagi ya, belum dibagi, masih dalam net benefitnya. Gitu. Kalau di sini ini malah sudah ada di sini. Nah ini tadi 656 rupiah per KWH secara finansialnya. Yang tadi belum selesai saja. Jadi kalau misalnya kita punya tadi IRR-nya 71%, rasio keuntungan 1, artinya PLTM dan PLTD normal. Terus kemudian diskon rate-nya 18%, tadi kalau kita tadi 10%, benefit cost rasionya 41%, keuntungan bersih sekian, diperlukan bahwa diskon rate masih keuntungan karena positif gitu ya. Gitu. Artinya dengan metode levelized factor ini gitu ya, kita bisa secara cepat menghitung berapa harus kita jual gitu ya proyek itu, baik secara plan cost, OM cost gitu ya, itu secara cepat gitu ya. Untuk plan cost, OM cost gitu sebetulnya juga bisa kita secara singkat gitu ya. Jadi misal proyek gitu ya, biaya investasinya gitu kan, terus kemudian OM-nya gitu ya, investasi per KW, biaya turun mesin, overhaul seperti itu, ini lama sih, tapi nggak ada masalah. Jadi biaya-biaya yang ada di sini sebetulnya baik biaya sipil maupun biaya elektrikal gitu ya, ini bisa menjadi capital cost yang bisa kita lihat gitu ya, menjadi tadi investment cost, terus kemudian fuel cost karena mungkin tadi bahan bakar Anda bisa lihat juga gitu ya, tren bahan bakar batu bara berapa, restribusi air berapa, gas berapa. Nah, seperti itu. Kalau misalnya surya berapa Pak? Kalau surya ya 0 ya kalau bahan bakarnya gitu. Tapi kalau misalnya air tetap ada distribusi air gitu ya. Baru kemudian alokasi pembayarannya gitu ya. Terus kemudian itu untuk analisis ekonominya Anda bisa detailkan ke depannya. Tapi metode ini digunakan untuk secara singkat
menentukan apakah proyek itu layak atau tidak. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada tugas yang nanti Anda bisa kerjakan seperti itu. Baik, seperti itu untuk kuliah kita tentang bagaimana menentukan kelayakan proyek secara finansial, gitu ya, apakah layak atau tidak. Artinya kita menentukan sampai berapa rupiah per kWh dari energi yang kita hasilkan, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.